Ini buatkan aku sebuah cerpen tentang seorang lelaki single, umurnya sekitar 40. Dia adalah seorang salesman door to door atau pedagang keliling. Dia sedang mencari seorang pasangan, tapi pada dasarnya dia menikmati statusnya sebagai single. Suatu sore dia bertemu dengan temannya, seorang wanita yang sudah dikenalnya di sebuah supermarket. Wanita itu juga single. Ketika mereka sedang memilih barang belanjaan, ada suatu momen yang membuat mereka jatuh cinta. Buat cerita yang sedikit lucu dan gambarkan suasana di supermarket. Adegan penutupnya adalah mereka pulang ke rumah masing-masing, dan setibanya di rumah, si pria mendapat pesan dari si wanita itu mengajaknya jalan keluar malam ini. Rico, 40 tahun, adalah seorang salesman door-to-door dengan senyum menawan dan tas kanvas yang selalu siap di bahu. Hidupnya penuh petualangan di jalanan Jakarta, menawarkan apa saja dari panci presto hingga pembersih vakum. Dia menikmati kesendiriannya. Pagi bisa diisi dengan kopi hitam pekat sambil mendengarkan radio. Sorenya bisa diisi dengan napas lega tanpa harus memikirkan jadwal orang lain. Lagi pula, siapa yang bisa menandingi kebebasan untuk menyantap bakso aci di pinggir jalan, kapanpun dia mau. Suatu sore yang gerah, saat jam sibuk memuncak di supermarket Segar Sejahtera, Rico sedang berjuang memilih antara dua merek saus tomat yang sama-sama mengklaim rasa autentik Italia. Keningnya berkerut, bibirnya manyun, layaknya seorang filsuf yang memecahkan misteri alam semesta. Cari jodoh, Rick. Suara geli itu membuat Rico tersentak. Di sebelahnya, berdiri Maya A, teman lamanya sejak zaman kuliah dulu. Maya, seorang desainer grafis lepas yang juga berstatus lajang, memegang sebotol minyak zaitun dengan ekspresi wajah yang jauh lebih santai. Rambutnya diikat asal, tapi entah bagaimana tetap terlihat stylish. Ah, Maya, justru sedang mencari yang terbaik untuk masa depan perutku. Balas Rico, mengangkat kedua botol saus tomat. Yang satu bilang resep nenek moyang, yang lain tanpa pengawet. Mana yang lebih menjamin cinta sejati? Maya terkekeh, suaranya renyah seperti keripik kentang baru. Kalau begitu, aku sarankan yang tanpa pengawet. Cinta sejati itu murni, Rick, bukan yang diawet-awet. Rico mengangguk-angguk so serius. Lalu tiba-tiba matanya membelalak. Di lorong sebelahnya, sebuah tumpukan kaleng sarden rubuh dengan suara gemuruh. Beberapa kaleng menggelinding liar. Salah satunya tepat meluncur ke arah kaki Maya. Dengan refleks secepat kilat, Rico meraih lengan Maya, menariknya mendekat. Mereka berdua oleng, dan entah bagaimana, kepala Rico berakhir tepat di samping kepala Maya, hidung mereka hampir bersentuhan, dan sebotol minyak zaitun yang dipegang Maya nyaris lepas dari genggaman. Suasana di sekitar mereka seolah melambat. Aroma detergen, bawang bombay, dan sedikit parfum Maya bercampur jadi satu. Mata mereka bertemu. Ada percikan aneh di sana, seperti dua kutub magnet yang akhirnya menemukan pasangannya setelah 40 tahun berkelana. Wajah Maya memerah tipis, dan Rico bisa merasakan detak jantungnya sendiri, berdegup lebih kencang dari biasanya. Atau mungkin itu hanya efek adrenalin setelah insiden sarden. Maaf, Rico berbisik, melepaskan lengan Maya perlahan. Refleks. Maya hanya tersenyum tipis, tapi senyum itu jauh lebih manis dari semua saus tomat yang ada di lorong. Terima kasih. Hampir saja kakiku jadi korban sarden kalengan. Mereka berdua lalu tertawa canggung, melanjutkan belanjaan mereka. Tapi suasana di antara mereka sudah berubah. Obrolan mengalir lebih ringan, diselingi canda dan tatapan curi-curi. Rico bahkan menemukan dirinya membeli saus tomat resep nenek moyang, yang tadinya tidak dia minati, hanya karena Maya sempat berkomentar. Kayaknya enak juga, Rick. Malam itu, Rico duduk di sofa rumahnya yang tenang, menikmati kesendiriannya seperti biasa. Namun kali ini ada sedikit kegelisahan yang menyenangkan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Maya, hey, si penyelamat sarden. Malam ini ada acara kosong, ada kafe baru yang katanya kopi susunya seenak kamu nyelamatin aku tadi siang. Gimana? Rico tersenyum lebar.
Sepertinya, petualangan di jalanan Jakarta akan segera punya teman baru, dan kopi susu bukan lagi satu-satunya hal yang akan dia nikmati di malam hari.